Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Masa, selamat datang di episode spesial kemerdekaan bareng kami di EduTalk, Edukasi and Talk. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindya Masa Kirana. Dan saya Ali Nur Hasanah. Di sini kita akan ngobrol santai tapi berbobot banget dengan tema yang sering kali terlupakan namun sangat penting, yaitu peran tokoh-tokoh Islam dalam kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu kita mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga negeri kita makin maju, makin damai, dan kita bisa merawat api perjuangan para pahlawan. Amin. Pada kali ini, kita nggak cuma berdua nih, tapi kita kedatangan tamu spesial yang akan memberikan insight luar biasa tentang tema yang akan kita bahas kali ini. Beliau seorang dosen di IAI At-Taqwa, dan beliau juga diamanahi untuk mengasuh santri di Pondok Pesantren Nurul Yakin di Taman Sari, Bondowoso. Langsung saja kita sambut Ustadz Dr. Khalid Baksal, SHMJDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Sobat Masa udah gak sabar kan untuk lanjut ke pembahasannya? Langsung saja, Ustadz, siapa tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan apa perannya? Kalau ditanya tokoh Islam yang berperan terhadap kemerdekaan, itu ya sangat banyak. Baik dari Yerusalem, ya Abdul Wahid Hashim, bahkan Hashim Ash'ari sendiri adalah tokoh-tokoh Islam yang juga akhirnya diberi gelar pahlawan. Bahkan jauh sebelum itu ada namanya Yusuf Al-Makassari, orang Makassar, yang dia kemudian dibuang ke wilayah Afrika oleh Belanda karena perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Artinya karena memang mayoritas Indonesia itu adalah umat Islam, maka yang paling banyak berperan itu juga umat Islam, tanpa menafikan tokoh-tokoh lain, misalkan seperti A.A. Malamis yang kebetulan berasal dari agama Kristiani. Bahkan ada Kiai Abdul Wahab Nasrullah yang kemudian mengubah sebuah syair halal watan atau hubul watan dan hubul watan minal. Jadi dari Pak Amaranis dan juga dari tokoh-tokoh Indonesia yang berpengalaman Islam. Dengar-dengar proklamasi kemerdekaan itu jatuh pada bulan Ramadan pada tahun 1346 Hijriah. Bagaimana kondisi saat itu, Ustaz? Baik, umat Islam yang memang sudah terbiasa berjuang untuk hal yang penting. Dulu perang Badar itu pun terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itu perang, ini hanya mau upacara gitu. Jadi proklamasi kemerdekaan itu hanya upacara dilaksanakan pada jam 10 pada bulan Ramadan. Jadi suasana itu menjadi lebih sakral karena para peserta upacara sebagian besar adalah umat Islam yang sedang melaksanakan puasa. Maka peran dari tokoh-tokoh Islam itu akan sangat kelihatan sekali di saat mereka memproklamasikan kemerdekaan atau mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Mereka dalam keadaan berpuasa atau beribadah dengan cara berpuasa, menandakan sisi spiritualitas yang sangat tinggi yang dimiliki oleh para tokoh kita. Karena dari anggota PPKI itu ada
lagi namanya Ki Bagus Hadikusumo dari unsur Muhammadiyah, ada Muhammad Hatta, ada Ki Haji Abdul Wahid Hasim dan sebagainya, yang beliau-beliau adalah orang-orang yang sangat berperan terhadap sila pertama Indonesia yang berasal dari Piagam Jakarta. Kemudian oleh tokoh-tokoh ini ada 5 orang yang kemudian mengubah menjadi kata atau diksinya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kalimat sila pertama yang ada di Piagam Jakarta. Baik. Apa sih Ustadz tantangan yang dihadapi tokoh Islam setelah proklamasi kemerdekaan? Sebenarnya kalau katanya Soekarno, lebih berat setelah kita merdeka. Jadi kalau sebelum kita merdeka, musuh kita jelas, itu orang asing, penjajah. Tapi setelah kita merdeka, musuh kita adalah bangsa kita sendiri. Apa mereka yang tidak sepakat dengan bentuk nasionalis dan demokrasi Pancasila yang diambil sebagai konsep bernegara, itu tidak semuanya setuju. Jadi kemudian setelah itu ada beberapa peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, di antaranya Kartosuwiryo yang kemudian melakukan pemberontakan untuk mendirikan yang namanya negara Islam. Ini DI Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Itu yang ingin didirikan. Dan bukan hanya itu, banyak lagi pemberontakan-pemberontakan yang lain, sehingga peran tokoh-tokoh Islam itu sangat sentral, yang mereka selain seorang Muslim, tapi mereka juga seorang nasionalis. Bukan hanya menginginkan bagaimana negara ini terbentuk, tapi bagaimana negara ini menjadi sebuah bangsa, menjadi sebuah negara yang betul-betul mampu mengayomi keanekaragaman yang ada di Indonesia, mulai dari keanekaragaman ras, suku, agama, dan sebagainya. Jadi ada pemberontakan di dalam bangsa. Apakah ada contoh pada saat ini tentang kasus seperti itu? Sampai hari ini semangat mereka yang puritan, yang punya keinginan untuk mendirikan negara Islam itu masih ada. Jadi kalau hari ini sudah mulai bergeser kepada organisasi-organisasi transnasional yang berasal dari luar. Satu misal, umpamanya disebut Tahrir Indonesia, itu adalah satu kelompok yang menginginkan mendirikan negara Islam. Walaupun sebenarnya disebut Tahrir itu di negara asalnya juga ditolak, karena pimpinannya sendiri, Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani itu tidak ada di tempat asalnya. Kenapa? Ya karena mereka tetap menginginkan sistem Islam. Walaupun kita sebagai umat Islam, saya tidak menafikan menginginkan sebuah negara Islam. Tapi jangan lupa, negara itu hanya sebuah sistem. Dalam mengelola pemerintahan, penentunya tetap manusianya. Jadi walaupun negaranya Islam, kalau mentalnya mental korup, ya tetap akan korup. Jadi walaupun sistem negaranya Islam, semuanya pakai hukuman mati, potong tangan dan sebagainya, ya tetap akan korup. Walaupun ada jaminan dari jalan Al-Quran. Untuk saat ini, sistem terbaik bagi bangsa ini ya demokrasi Pancasila. Karena sebenarnya Pancasila itu tidak berlawanan dan tidak bertentangan dengan Islam. Jadi sila pertama, misalkan ketuhanan yang Maha Esa, itu adalah syahadat. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata beradab di situ, ada kata adil di situ. Quran mengatakan bahwa manusia Islam yang sholat itu akan terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Artinya susunan-susunan Pancasila yang gratis itu juga tidak ada bedanya dengan rukun Islam
yang 5 itu mulai dari syahadat sampai melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir, keadilan sosial itu mencerminkan kemakmuran. Maka simbolnya kan padi dan kapas. Kalau semua bangsa ini, semua orang Indonesia sudah makmur, maka mereka akan mampu melaksanakan ibadah haji. Bagaimana pemikiran tokoh Islam tentang hubungan antara agama dan negara dalam konteks Indonesia yang baru merdeka pada saat itu? Ya namanya negara baru, waktu masa itu kita masih mencoba berbagai macam bentuk. Di samping lagi juga ada pengaruh dari Belanda yang tidak benar-benar pergi dari Indonesia. Sehingga waktu itu ada agresi militer pertama, agresi militer kedua, ada peristiwa Bandung Lautan Api dan sebagainya. Artinya yang kita hadapi bukan hanya bagaimana sistem bernegara itu terbentuk dan peranan umat Islam pada masa itu, tapi kemudian juga harus berhadapan dengan bangsa lain, yaitu bangsa Belanda yang masih menginginkan untuk kembali menjajah Indonesia sampai selesai. Karena ketika kita merdeka, beberapa negara tidak mengakui keberadaan kita, Amerika, Inggris dan sebagainya. Tahun 45 mereka belum mengakui kita sebagai sebuah negara. Dan untuk menjadi negara itu ada pengakuan secara de facto dan de jure. Secara de facto ya kita sudah menjadi sebuah negara, tetapi secara de jure, secara hukum kita belum diakui oleh negara-negara lain. Maka ketika terjadi pelanggaran kepada sistem bernegara Indonesia, ya, negara lain pun juga tidak akan melakukan pembelaan terhadap kita. Yang mengakui kita kan sama-sama negara baru merdeka dan negara-negara miskin seperti India, kemudian Mesir yang pertama kali mengakui kita. Sehingga peran dari peran sentral misalkan dari Kiai Abdul Wahid Syim sebagai Menteri Agama pada masa itu ya menjadikan Islam sebagai dasar dan prinsip bernegara. Karena begini, untuk apa Islam? Kalau kita lapar, kalau kita tetap lapar dengan berislam atau dengan menjadi sebuah negara Islam atau beberapa Pancasila dan negara Pancasila, kalau kita juga nggak bisa kenyang dengan Pancasila. Artinya bahwa antara negara dan agama itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Yang diinginkan oleh kelompok nasionalis agamis pada masa itu adalah bagaimana kita menjadi bangsa yang Islam dan yang kita bawa itu nilai-nilai keagamaan, bukan sistem dan bentuk negara sesuai dengan agama yang kita yakini, tetapi nilai-nilai keislaman. Dan itu ditegaskan oleh sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang memiliki harokat atau gerakan gerak itu artinya ambil posisi tengah, jadi tidak terlalu ekstremis untuk menolak agama sebagai dasar negara seperti orang-orang komunis namanya, ekstremis kiri atau ekstremis kanan. Jadi menginginkan negara dalam bentuk negara Islam, sehingga nasionalis yang agamis itulah yang mempertahankan kondisi negara kita pada awal kemerdekaan. Bahkan kita tahu seruan jihad, resolusi jihad yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Santri tanggal 22 Oktober itu juga diperjuangkan oleh kaum santri, kaum sarungan yang menginginkan sebuah negara demokrasi. Walaupun kemudian peran dan sejarah dari kaum santri itu terpinggirkan sejarahnya di masa itu, di masa awal-awal kemerdekaan. Hanya sejarahnya, bukan peran
Artinya kalian pun juga tidak akan tahu bagaimana sebenarnya peran dari para santri yang melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana pemikiran tokoh Islam tentang hubungan antara agama dan negara dalam konteks Indonesia yang baru merdeka pada saat itu? Ya namanya negara baru, waktu masa itu kita masih mencoba berbagai macam bentuk. Jadi di samping lagi juga ada pengaruh dari Belanda yang tidak benar-benar pergi dari Indonesia. Sehingga waktu itu ada agresi militer pertama, agresi militer kedua, ada peristiwa Bandung Lautan Api dan sebagainya. Artinya yang kita hadapi bukan hanya bagaimana sistem bernegara itu terbentuk dan peranan umat Islam pada masa itu, tetapi kemudian juga harus berhadapan dengan bangsa lain, yaitu bangsa Belanda yang masih menginginkan untuk kembali menjajah Indonesia. Sampai selesai. Karena apa? Karena ketika kita merdeka, beberapa negara tidak mengakui keberadaan kita masih, termasuk Amerika, Inggris dan sebagainya. Tahun 45 mereka belum mengakui kita sebagai sebuah negara. Dan untuk menjadi negara itu ada pengakuan secara de facto dan de jure. Secara de facto ya kita sudah menjadi sebuah negara, tetapi secara de jure, secara hukum kita belum diakui oleh negara-negara lain. Maka ketika terjadi pelanggaran kepada sistem bernegara Indonesia, ya negara lain pun juga tidak akan melakukan pembelaan terhadap kita. Yang mengakui kita kan sama-sama negara baru merdeka dan negara-negara miskin seperti India, kemudian Mesir yang pertama kali mengakui kita. Sehingga peran dari peran sentral misalkan dari Kiai Abdul Wahid Hashim sebagai Menteri Agama pada masa itu, ya menjadikan Islam sebagai dasar dan prinsip bernegara. Karena begini, untuk apa Islam kalau kita lapar, kalau kita tetap lapar dengan berislam atau dengan menjadi sebuah negara Islam, atau buat apa Pancasila? Ya, negara Pancasila kalau kita juga nggak bisa kenyang dengan Pancasila. Artinya bahwa antara negara dan agama itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Yang diinginkan oleh kelompok nasionalis agamis pada masa itu adalah bagaimana kita menjadi bangsa yang Islam dan yang kita bawa itu nilai-nilai keagamaan, bukan sistem dan bentuk negara sesuai dengan agama yang kita yakini, tetapi nilai-nilai keislaman. Dan itu ditegaskan oleh sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, yang memiliki harokah atau gerakan moderat. Moderat itu artinya ambil posisi tengah, jadi tidak terlalu ekstremis untuk menolak agama sebagai dasar negara, seperti orang-orang komunis umpamanya, itu ekstremis kiri atau ekstremis kanan. Jadi menginginkan negara dalam bentuk negara Islam, sehingga nasionalis yang agamis itulah yang mempertahankan kondisi negara kita pada awal kemerdekaan. Bahkan kita tahu seruan jihad, resolusi jihad yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Santri tanggal 22 Oktober, itu juga diperjuangkan oleh kaum santri, kaum sarungan yang menginginkan sebuah negara demokrasi. Walaupun kemudian peran dan sejarah dari kaum santri itu terpinggirkan sejarahnya. Jadi di masa itu, di masa awal-awal kemerdekaan. Artinya sejarahnya bukan perannya. Artinya kalian pun juga tidak akan tahu bagaimana sebenarnya peran dari para santri yang melakukan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia begitu.
Pada saat awal-awal berdirinya Nusantara, pendudukan bermayoritas dengan agama Kapitayan. Ya. Lalu bagaimana ceritanya pada saat ini penduduk Indonesia bermayoritas agama Islam? Bangsa kita adalah bangsa yang telah mencapai keparipurnaan berfikir, kesempurnaan berfikir jauh sebelum datangnya Islam. Bisa kita lihat dalam khazanah budaya dan tradisi Nusantara itu sebelum datangnya Hindu dan datangnya Buddha, kita telah mengenal yang namanya ketuhanan yang mereka sebut dengan Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya itu yang disebut dengan istilah suwung ya dalam bahasa Jawa. Suwung itu kalau dalam bahasa Islam itu fana, itu bahwa Tuhan itu tidak bisa diangankan, Tuhan itu tidak bisa diwujudkan dalam visualisasi di pikiran kita, itu tidak bisa. Terus lantas bagaimana Islam itu bisa diterima, Hindu bisa diterima, Buddha bisa diterima? Karena orang Indonesia tidak pernah ribet dengan agama dalam bentuk formal. Oh, kamu Islam ya, nanti pindah ke agama lain itu. Karena mereka yang penting nilainya, isinya itu kebaikan, maka orang Indonesia nerima. Sehingga ketika Hindu datang, ya sudah diterima Hindu itu. Akhirnya apa? Ada namanya akulturasi budaya antara Kapitayan dengan Hindu itu. Contoh kalau dalam Kapitayan itu tempat ibadahnya berubah dari punden berunda. Punden berunda kemudian berubah menjadi Borobudur, berubah menjadi Prambanan, simbol Hindu itu Prambanan, simbol Buddha itu Borobudur. Maka ya orang Indonesia nggak ribet dengan formal. Yang penting nilai agama itu adalah kebaikan. Maka orang Indonesia akan terima. Begitu juga dengan datangnya Islam. Dengan datangnya ajaran Islam yang di situ kemudian mengenalkan konsep beragama. Ada satu konsep yang ditawarkan oleh Islam pada masa itu yaitu tasawuf. Makanya kalau kalian belajar SKI itu bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu bukan jalur perdagangan sebenarnya, itu jalur dakwah. Yang paling berperan itu adalah jalur tasawuf. Karena apa? Karena jalur ini yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dengan tradisi budaya Jawa itu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya Islam karena dibawa oleh orang-orang suci, maka umat Kapitayan atau umat Hindu yang sebelumnya tidak mau, akhirnya mereka sepakat dengan itu. Kenapa? Karena ada sistem kasta di Indonesia yang kemudian kita ubah. Yang kemudian diubah. Kalau dulu kita mengenal istilah sistem kasta, sebelum saya baca beberapa buku referensi yang baru, dulu kita mengenal istilah kasta, sudra, waisa, kemudian kesatria dan brahmana. Nah, orang Nusantara, kasta itu berhubungan dengan kondisi batin dan kondisi hati seseorang. Jadi kalau orang itu masih menjadi budak dunia, gitu ya, yang dia masih berpikir tentang perutnya sendiri, sekaya apapun orang itu, bagi orang Jawa dia sudra. Artinya orang Jawa melevel atau membagi klasifikasi kelas manusia berdasarkan keterikatan dengan duniawi. Kalau ada orang kaya, pintar, tapi masih ribet mikirin perutnya sendiri, ribet mikirin dompetnya sendiri, maka itu sudra, kasta paling rendah. Artinya status sosial paling rendah. Di atasnya itu adalah orang waisa. Waisa itu orang yang sudah berpikirnya agak luas, yang dipentingkan adalah organisasinya, kelompoknya, golongannya sendiri. Itu namanya waisa. Ada namanya bangsa kesatria yang pikirannya, waktu yang dimiliki sudah diabdikan untuk negara. Itu namanya para kesatria. Jadi dia sudah tidak mikir perutnya, dia sudah tidak mikir golongannya sendiri, tapi yang dipikirin bagaimana negara saya ini bisa maju, bisa berkembang, rakyat saya ini bisa cerdas. Maka itu kesatria.
Sehingga ketika seorang pejabat betul-betul kesatria cara berpikirnya, maka dia tidak akan mikirin untuk korupsi, cari penghasilan dari jabatan yang dimiliki. Baru yang terakhir itu kasta Brahmana. Siapa adalah orang-orang yang telah melepaskan diri dari ikatan dunia, karena yang dipikirin adalah bagaimana umat itu menjadi solih, bagaimana umat itu menjadi baik. Jadi dia sudah tidak berpikir dirinya, dia tidak berpikir pekerjaannya, makannya bagaimana, tapi dia berpikir bagaimana umat itu menjadi baik. Sehingga konsentrasinya yang dilakukan mendidik umat. Nah, karena yang datang ke Indonesia itu adalah para sufi, yang dipikirin adalah bagaimana mendidik umat, maka kemudian itu mudah diterima oleh bangsa kita yang memang telah memiliki sistem sosial seperti tadi. Karena yang berdakwah adalah kasta Brahmana gitu. Jadi waktu itu jangan bicara tentang agama, jangan bicara tentang kepentingan negara jika masih sibuk mikirkan dirinya sendiri. Ya, bahasa hari ini para Brahmana itu adalah orang-orang yang telah selesai dengan dirinya, telah mampu mengendalikan amarahnya, telah mampu mengendalikan keinginannya, dan karakternya juga sudah jelas sebagai manusia yang baik dan berpikir ke depan. Itu. Jika dikaitkan dengan yang saat ini, pejabat-pejabat pemerintah di Indonesia itu kan kebanyakan Islam. Tapi kenapa kok masih banyak korupsi, terus maunya sendiri? Bagaimana, guys? Saya rasa bukan hanya pejabat kok yang begitu, yang korupsi misalkan. Ya termasuk kita lah. Ya seperti hari ini kita tayang begini, ini kan kita Islam. Tadi sudah ada, sudah sholat. Karena kita menganggap agama itu formal. Formal itu apa ya? Sesuatu yang menjadi ciri khas dari status kita. Padahal harusnya agama itu nilai. Bukan nilai dalam bentuk angka ya. Bukan nilai dalam bentuk hitungan angka seperti kalau ujian SKI dapat nilai 100, bukan itu. Artinya kebermaknaan. Bagaimana hidup itu menjadi lebih bermakna, bagaimana hidup itu menjadi lebih bernilai. Itulah Islam yang sebenarnya. Islam itu mengajarkan nilai terpenting dalam kehidupan umat manusia yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi itu yang dibawa sebenarnya. Bagaimana saya sama kamu bisa menjadi rahmatan lil alamin jika hubungan dengan Tuhannya belum baik. Makanya secara ideologi bangsa ini kan Pancasila, dan Pancasila itu hierarki. Hierarki itu artinya sila pertama kalau belum beres, hubunganmu dengan Tuhanmu belum selesai, kita masih belum mampu melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, maka mau jadi apapun kita, ya tidak akan pernah amanah. Tidak akan pernah amanah menjadi makhluk, menjadi hamba. Kalau saya laki-laki menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak, itu tidak akan amanah ketika hubungannya dengan Tuhan tidak beres. Tapi kalau hubungannya dengan Tuhan itu sudah selesai, sudah beres, artinya rasa takutnya ada dalam setiap perbuatannya, dia senantiasa melibatkan Allah, maka yang demikian akan menyebabkan kita dimanapun kita berada akan menjadi sumber-sumber kebaikan bagi orang lain. Karena ibadah yang kita lakukan itu formal. Taruhlah kalian tadi kan sholat zuhur. Ketika sholat zuhur itu yang kalian ingat itu apa? Udah nanti podcast ya. Nah kacau itu. Jadi ketika kalian sholat, nanti podcast dan sebagainya itu yang dirancang, kita kira Ustaz Zubair datang jam berapa ya? Malah katanya kamu ngadep Tuhan. Apalagi bagian tim teknis itu, nanti mikir ini HP-nya siapa, nanti jaringannya gimana, nanti tiangnya ini, tripodnya gimana dan sebagainya. Nah itu padahal kamu sedang ngadep Tuhan gitu ya. Nah itu Islammu ya Islam formalitas, bukan Islam nilai. Yang diinginkan oleh Islam itu sendiri adalah Islam nilai. Jadi bukan hanya kita sebagai orang Islam melaksanakan sholat, tetapi ruh sholat itu kita bawa kemana-mana. Kan sholat itu sebenarnya
bentuk latihan kita untuk sambung dengan Allah Ta'ala. Nah, bagaimana podcast hari ini itu kita sambung dengan Allah juga. Nah, berapa kali saya mengucapkan kalimat Allah, kata Allah itu, apakah kamu nyambung dengan dia? Kalau tidak, berarti kamu, kita ini nyebut nama dia hanya di lisan. Ya kan? Nyebut nama Allah itu hanya di lisan, bukan berada pada keyakinan betul. Sehingga belajar, ini kan sudah belajar akidah akhlak pastinya, sudah kelas 9. Di pelajaran akidah akhlak kelas 7 itu ada pelajaran usul, akidah, bakhor dan sebagainya. Saya rasa sudah selesai. Selesai bukan berarti pahaman gitu. Selesai karena memang tuntutan kurikulum harus selesai. Contoh, bagaimana kamu mengekspresikan Tuhan yang kamu yakini ada? Dan sekarang bagaimana kita akan melakukan sebuah tindakan yang melawan agama, bertentangan dengan agama? Misalkan ada orang mau mencuri, ketika dia mau mencuri, dia ingat sama Tuhan, yang nggak jadi. Dan sekarang ketika orang mau melakukan tindakan yang salah, dia lupa dengan Tuhannya pada waktu dia akan melakukan tindakan itu. Sehingga belajar Islam itu bukan hanya sebagai ajaran formal. Formal itu hanya bentuk keberagamaan seperti sholat, kemudian puasa, zakat, haji. Tapi bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Islam itulah yang kita harapkan untuk menjadi karakter kepribadian kita sebagai seorang Muslim. Jadi bukan hanya pengakuan kita Islam, tetapi tindakan kita juga benar-benar Islam. Sehingga akhirnya nanti saya sama kalian itu mampu mengekspresikan nama-nama Tuhan dalam kehidupan kita. Katanya Allah itu Rahman Rahim, dan Rahman Rahim itu juga bisa kita miliki kalau kita latihan itu. Rahman Rahim hanya mengasih kepada sesama. Baik, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa peran tokoh Islam dalam kemerdekaan Indonesia sangat-sangat penting. Dan juga dalam sebuah negara pasti tidak hanya satu agama, tetapi ada beberapa agama yang menjadikan berbagai agama itu menjadi tujuan satu, yaitu mempertahankan negara tersebut agar tetap di kemerdekaannya, di tujuannya, dan tercapai dengan baik tujuannya. Baik, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih sudah datang dan meluangkan waktu untuk menyampaikan ilmu pada podcast kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan kita semua menjadi anak soleh-solehah. Al-Fatihah. Mungkin ada pesan Ustadz untuk sobat masa yang menikmati podcast ini? Baik, sebagai generasi yang kebetulan ditakdir menjadi seorang Muslim di Indonesia, pelajarilah agama itu secara nilai dan diamalkan secara nilai agar tidak sibuk dengan bentuk-bentuk ajaran-ajaran formal semata, tapi bagaimana kalau sholatnya bisa khusyuk, sholatnya bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam bernegara juga tidak sibuk memperjuangkan bentuk negara Islam, tapi jalani bentuk negara yang ada hari ini, karena saya rasa sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama sebelumnya, ini bentuk terbaik untuk Indonesia yang memiliki keberagaman agama, ras, suku, budaya, dan sebagainya, sehingga negara ini bisa tetap menjadi negara yang damai, walaupun mungkin masih belum menjadi negara yang sesuai dengan tujuannya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia serta kemakmuran. Terima kasih banyak Ustadz. Baik, sobat masa,
Terima kasih sudah menikmati podcast kali ini. Kami selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.